Halo, perkenalkan nama saya Sarah Salsabila dari Digital Public Relation 2019 PR 4301. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam opini publik pada mata kuliah Hukum dan Etika Kehumasan. Etika atau norma dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis kita terhadap cara kita untuk membedakan hal mana yang sah atau tidak sah, yang benar atau yang salah, dan yang buruk atau yang baik. Selain itu, tujuan penerapan etika dalam masyarakat yaitu kita selalu mendorong untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mendalamkan sifat kita menjadi orang yang selalu bertanggung jawab dan memiliki kemandirian. Kedudukan hukum dalam opini publik yaitu hukum ada untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat menjadi lebih tertib. Nah, menurut Julius Stina, 2004 pada buku Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam bermasyarakat. Kedudukan hukum dalam opini publik yaitu hukum ada untuk mengatur kita dalam tatanan hidup agar menjadi lebih baik. Nah, dalam buku Pengantar Hukum, hukum adalah norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia menuju ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Nah, selama masyarakat tidak percaya dengan hukum yang ada di Indonesia, maka hukum rimbalah yang akan dilanjutkan kepada sengketa penyelesaian masalah dari para pihak. Pelaksanaan hukum dalam opini publik pada contohnya, kejahatan atau perampasan yang terjadi ketika pelaku tertangkap tangan dan dikeroyok oleh massa yang berujung kematian, maka media elektronik atau media massa akan menyebarluaskan dan membentuk opini publik. Nah, dari situ masyarakat berpikir bahwa pelaku harus setimpal dan sebanding dengan apa yang ia perbuat, tetapi akan terhenti jika mana hukum rimba itu terjadi. Nah, berbicara tentang opini publik itu dapat mempengaruhi kebijakan publik. Memang tidak semuanya opini publik akan berdampak pada penerimaan suatu kebijakan publik, tetapi sangatlah kuat pengaruhnya opini publik dalam penegakan hukum juga di Indonesia, salah satunya. Nah, dalam pelaksanaan hukum, adanya aparat penegak hukum yang dinilai rancu atau menimbulkan keraguan karena adanya perlawanan dari opini publik yang dibuat oleh pelaku melalui media massa. Nah, permasalahan yang muncul kemudian yaitu apakah penegakan hukum akan dikorbankan dengan adanya kekuatan opini publik yang dibuat oleh pelaku tersebut, seperti pada contohnya pengumpulan koin untuk berita yang membatasi adanya berpendapat yang dilakukan di media sosial. Kemudian ada kasus selanjutnya yaitu nenek yang mencuri semangka, lalu ada pencurian sendal milik aparat, dan yang lebih terkenal lagi ada nenek Aisyah yang mencuri kayu jati, yang digencarkan oleh media massa bahwasannya seorang nenek yang mencuri itu lebih diprihatinkan oleh masyarakat, sehingga yang tadinya nenek Aisyah ini harus mendapatkan hukum secara ketentuannya, tetapi dengan adanya opini publik maka hukuman tersebut menjadi dicabut atau tidak ada. Berdasarkan contoh kasus yang tadi dikaitkan dengan ciri negara hukum, diantara lain yaitu menyebutkan semua orang sama di hadapan hukum, tetapi karena adanya opini publik maka hukum opini dibentuk. Opini publik adalah pendapat mayoritas atau pendapat umum, tetapi yang kita tahu juga bahwasannya ada beberapa pihak yang sengaja mempublikasikan secara propaganda atau berencana untuk kepentingan pihak tersebut, sehingga masyarakat digiring opininya untuk mengikuti pihak tersebut. Nah, dalam hal ini opini publik dibagikan ke dalam dua kategori, yaitu opini publik secara langsung dan tidak langsung. Aspek positif opini publik terhadap penegakan hukum yaitu adanya keseimbangan dan kontrol sosial. Tapi ada aspek negatifnya dalam penegakan hukum, yaitu menjadi terhambat karena adanya opini publik. Nah, pada contoh kasus opini publik secara tidak langsung, bahwasannya masyarakat awam didekatkan dengan hukum akan terasa runcing, tetapi bila kekuasaan dan uang dihadapkan dengan hukum, maka hukum akan terasa tumpul. Karena banyaknya kasus penegakan hukum dan opini publik yang dibuat oleh
beberapa pihak, maka sebagai mahasiswa saya berpendapat bahwa penggunaan media seharusnya lebih bijak lagi, karena media adalah sarana masyarakat atau channel untuk masyarakat mengetahui suatu informasi. Maka dari medianya itu sendiri memiliki integritas yang tinggi untuk selalu objektif dalam melakukan atau liputan informasi. Nah, yang diharapkan juga bahwa hukum harusnya bersifat independen, yang dimana hukum harus berintegritas tinggi agar hukum lebih ditakuti juga oleh semua masyarakat dan tidak menyepelekan kasus-kasus yang sudah terjadi karena adanya opini publik dengan giringan media. Opini publik sebaiknya tidak menjadi alat penekanan penegakan hukum. Nah, dari penegakan hukum itu sendiri harus mempunyai integritas yang lebih kuat lagi dan tidak terpengaruhi oleh opini publik manapun. Ada 17 hukum opini publik yang dilayangkan oleh Leonard Knuth, yaitu salah satunya. Nah, sebagai masyarakat, walaupun pendapat umum selalu bersesuaian, banyak juga hal yang tidak bersesuaian akan lebih jelas kebenarannya apabila cara berpikir diteliti lebih dalam dan prinsip-prinsip penilaian telah ditemukan daripada opini khusus tersimpulkan. Maka kita sebagai masyarakat harus berpikir rasional dan kritis. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya akan ada sesi wawancara kepada salah satu mahasiswa Telkom University. Halo, Bunan. Halo, Halo, di sini Bunan dijadiin narasumber buat aku untuk materi etika dalam hukum aspek kehumasan. Nah, di sini boleh perkenalan diri, Bunan. izin perkenalkan diri. Nama saya Bunat Bawa, jurusan Ilmu Komunikasi 2019. Oke, ini aku ada pertanyaan untuk kamu dan dijawab dengan baik ya. Di sini pertama, apa yang kamu ketahui tentang humas atau public relations sih? Coba sebutin. Public relation adalah yang saya tahu cuman kayak hanya pendek yang saya ketahui bahwa public relation adalah menyambung lidah suatu perusahaan terhadap atau penyambung sesuatu untuk menyambungkan informasi pada masyarakat. Oke, baik. Nah, di sini aku juga mau tanya, kamu itu tahu nggak sih etika itu apa? Etika itu cara kita untuk hidup, sesuatu yang tidak tertulis juga dan tertulis. Oke, baik. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apa pendapat kamu mengenai etika dalam bermasyarakat? Pendapat saya, etika dalam bermasyarakat itu sangat-sangat cukup penting. Mengapa? Kita dengan cara kita beretika berarti kita bisa memandang sebuah status gitu ya. Ini ini baru aja tadi ya. Ini juga termasuk mungkin maksud saya kalau di etik orang normal ini mungkin saya bisa marah gitu etikanya. Cuman waktu tadi itu saya sempat ke Indomaret. Terus pas lagi ngantri, saya disusul, diselip sama orang gila. Literally orang gila, ini serius nggak bohong. Orang gilanya kayaknya bukan orang gila, cuman kayak orang yang sedikit gila lah gitu, soalnya berpakaiannya nggak rapi gitu, kayak rambutnya acak-acakan, kayak gitu. Mungkin itu juga stereotip dari saya. Karena saya pun nggak mau menegur, karena saya mengira bahwa orang itu tidak normal, makanya saya dengan etika saya karena mereka tidak normal, ya sudah saya biarkan dia menyelip antrian saya. Gitu. Mungkin sebagai contoh etika yang Anda pernah rasakan ya tadi. Baru saja tadi. Nah, mungkin tadi sebenarnya saya mau nanya nih tentang apakah pernah mengimplementasikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin tadi contohnya seperti itu ya. Iya, jadi cara kita mengenangani orang normal, orang yang kayak orang gila gitu, jadi beda rasanya. Ya, Karena
menurut etika juga, karena untuk orang yang kurang berakal ya, etika tuh mungkin masih kurang lah. Oke, mungkin Walaupun sih orang yang berakal juga etikanya masih kurang, seperti para koruptor. oke. Mahasiswa memang seperti ini ya, ada selipan koruptornya, tapi tidak apa-apa. Terus aku mau nanya nih, mengenai etika itu sendiri, bagaimana pendapat kamu mengenai etika yang baik apa buruk dan buruk? Itu kayak gimana sih etika baik dan buruk tuh? Sebenarnya etika dan baik itu di yang ini yang tertulis apa yang nggak tertulis? Bebas aja sih, menurut pendapat kamu kayak gimana? Yang nggak tertulis aja ya. Kalau misalkan yang nggak tertulis itu gimana lingkungannya, tiap lingkungan itu pasti beda-beda, setiap wilayah itu beda-beda etikanya gitu. Jadi kalau misalkan karena saya orang Indonesia, maka yang saya miliki adalah Indonesia yang sangat kental akan Islam, makanya sangat berbeda di luar, seperti seperti apa ya? Kalau apa ya? Etika Islam ya. Ya pokoknya gitulah. Jadi kental banget sama aturan-aturan Islam. Mungkin seperti etika berbicara kepada lawan bicara ya, seperti umur, mungkin ya. Oh iya, iya. Misalkan iya kayak salam gitu kan, salam itu kan kayak menghormati yang lebih tua gitu. Oke, baik-baik. Berarti berarti Bunan sendiri udah tahu kan etika mana yang baik dan buruk ya. Nah, terus masuk ke materi nih. Menurut Anda itu penegakan hukum di Indonesia tuh sudah baik atau belum ya? Coba jelasin kalau baik kayak gimana, kalau buruk kayak gimana. Sudah sebenarnya kuat dalam kata-kata namun tidak dalam penerapan. Seperti katanya untuk para koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Tapi kenapa saya melihat dulu sekali ada apa namanya acara mahasiswa yang mensidak para koruptor, ada salah satu koruptor yang masih memiliki TV di penjaranya. Apakah apakah para di sana di sana semuanya memiliki TV? Dan ada juga tempat lah namanya, ada tempat juga di bagian Najwa itu si apa ya, si gadget itu disita gitu. Nah gitu, jadi menurut saya untuk kata-katanya kuat, cuma untuk penerapannya masih kurang ya. Hmm, mungkin itu ya pendapat penegakan hukum bagi Bunan. Oke, di sini aku mau tanya lagi nih, menurut kamu opini publik itu sangat mempengaruhi pandangan kamu nggak sih terhadap sesuatu aspek atau enggak? Tentu saya sangat-sangat sih, opini publik itu sangat mempengaruhi cara berpikir saya juga, terpengaruh opini publik kadang-kadang. Cuman sekali lagi ya, itu tuh bagaimana cara saya memvalidasi hal tersebut gitu. Saya ingin tahu, cari tahu dulu kebenarannya gitu di mata sendiri. Gak bisa langsung saya percaya gitu sih. Oke, selanjutnya em, sarana apa sih yang kamu sering ketahui mengenai opini publik atau pemberitaan kayak channel apa sih gitu di yang kamu tahu? Yang paling dekat dengan saya sih pasti media sosial ya, opini publik media sosial. Kayak, kayak sangat-sangat menggiring opini lah. Contohnya kayak perihal kemarin yang Audrey yang dibully. Padahal kan yang tahu kasusnya nggak pernah tahu kasusnya, Audrey dibully satu Indonesia ke prank. Pas awal-awal kan pada penggirian opini bahwa tersangkalah yang salah gitu pada Audrey. Nah pas kesini-sini ternyata yang kejadian ini Audrey yang salah. Nah itu juga adalah sebuah penggirian opini publik. Awalnya saya percaya bahwa Audrey yang benar. Cuman pas kesini-sini ternyata Audrey juga salah. Jadi kita harus sama-sama memvalidasi lah jatuhnya. Oke, jadi pemilahan opini publik harus sangat-sangat ditentukan dari diri kita sendiri ya. Baik, oke, Ya pertanyaan. divalidasi lagi. Oke. Nah, pada contoh kasus nenek yang mencuri kayu jati,
menurut kamu opini publik yang diberikan dan penegakan hukum yang memproses tindakan pidana dari nenek itu tersebut, pendapat Anda gimana sih eh, penegakan hukum di Indonesia dan seberapa besar opini publik yang diciptakan sehingga nenek tersebut tidak jadi dipenjarakan? Nah itu coba boleh dikasih tahu pendapat Anda gimana? Eh, Opini publik berarti berkaitan dengan manusia ya. Jujur aja sih, sekuat apapun hukum, tapi kata saya masih kuat people power gitu, kuat kekuatan manusia. Kalau misalkan hukum kan ditentuin sama beberapa orang ya, sama petinggi-petinggi ya. Kalau rakyatnya nggak suka, ya gimana? Misalkan kasus nenek-nenek deh, nenek-nenek nih nyuri jati secara hukum, aduh enggak deh, jati apa, nggak boleh nih harusnya di penjara, bla 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 bla. Cuman kalau secara secara etika sudut pandang kita melihat bahwa ini nenek ini sebatang kara lah, kita kayunya cuma buat ngebakar atau gimana gitu, iba jatuhnya kan. Tapi cuman sekali lagi karena kita juga manusia sangat berperasaan, sekarang lebih tinggi mana, perasaan atau hukum, rasa iba atau hukum, kata kamu? Menurut saya sih rasa iba, tapi hanya saja pelemahan penegakan hukum menjadi tidak punya integritas sendiri, menjadi tidak independen karena pada dasarnya hukum itu adalah sama pandangannya di mata hukum semua orang. Jadi ketika ada opini publik yang menyatakan bahwa nenek itu diibakan oleh semua orang, tetapi ada hukum yang tidak memiliki integritas, berarti menurutku hukum di sini bisa dibilang labil atau tidak memiliki integritas, menurutku ya. Betul juga, itu juga sama halnya dengan kasus peringanan peringanan para koruptor. Kasus nenek juga sama terjadi pada nenek ini. Oh, peringan koruptor itu sih rasanya kan disogok-sogok. Jadi ada main juga rasa di situ karena disogok. Cuman kan ini nenek itu murni gara-gara kitanya memiliki rasa iba. Sehingga hukum itu tidak kurang untuk memiliki integritas. Jadi menurut saya sih karena gimana ya? Kita sih ada perbedaan tentang berpandangan etika ini. Pandangannya beda. Kalau etika secara hukum ini salah, tapi kalau etika secara bermasyarakat dengan rasa iba itu benar. Jadi tergantung yang mana ya gimana orangnya. Oke, oke, berarti kebijakan publik bisa diatur oleh opini publik ya. Betul sekali. Nah, ini the last question buat kamu. Nah, apakah kamu udah mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari belum? Dan bentuk apa sih? Sudah. Yang pertama saya beragama, Tuhan saya satu, terus saya tidak tidak menjunjung PKI, Oh, oke. yang yang ketiga saya masih bersosialisasi dengan masyarakat, saya bukan seorang psikopat. Dan Baik-baik. kalau ya, seperti itu. Nah, baik-baik di sini narasumber Bunan ini sangat mengetahui ya tentang etika bermasyarakat dan di mata hukum. Terima kasih Bunan udah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan selamat sore. Terima kasih. Sorry.